Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar lagi tentang statistika data berinterval. Nah, kali ini yang akan kita bahas yang pertama adalah histogram dan poligon. Nanti selanjutnya ada ukuran pemusatan data, yaitu mean, modus, dan median. Nah, untuk histogram dan poligon, jadi biasanya disediakan data seperti ini atau data kasar, kita bentuk tabel dulu seperti ini. Kemudian untuk menjadikan histogram tinggal membuat batang-batang seperti ini, seperti diagram batang, namun per batangnya itu tidak ada jaraknya kayak gini ya. Misalkan nih 41 sampai 45 itu 4. Jadi 41 sampai 5 itu frekuensinya 4. Kemudian 46 sampai 50 itu frekuensinya 3 di sini ya. 51 sampai 55 itu frekuensinya 6 di sini. Nah, yang pink ini seperti batang ini namanya histogram. Kemudian untuk menjadikan poligon tinggal menarik garis di titik tengahnya. Jadi garis yang kuning ini namanya poligon. Ya, untuk pengetahuan saja. Kemudian lanjut ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data itu ada mean, modus, sama kuartil. Jadi nanti median itu termasuk dalam kuartil ini. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah data berinterval. Untuk data tunggalnya sudah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan klik link yang ada di sini. Ukuran pemusatan data tunggal. Nah, kemudian mean atau rata-rata. Untuk mencari rata-rata itu ada 3 cara. Yang pertama adalah memakai nilai tengah. Yang kedua, rata-rata sementara. Kemudian yang ketiga, bisa memakai pengkodean. Jadi terserah kalian nanti mau pakai cara yang mana, yang cara yang paling mudah gitu ya. Kita bahas dulu untuk menentukan mean dengan nilai tengah interval. Jadi rumusnya itu rata-rata itu X bar sama dengan jumlah XI dikali dengan FI per FI. Apa sih ini? XI itu adalah titik tengah dari interval dikali dengan frekuensinya dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi ada tabel seperti ini. Nah, biasanya yang disajikan dalam soal itu adalah interval sama frekuensinya saja ya. Karena kita mau menentukan mean dengan titik tengah, kita cari titik tengahnya 41 sampai 45. Jadi 41, 42, 43, 44, 45. Titik tengahnya ada di 43. Kemudian kalau 46 sampai 50 berarti 48. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa titik tengah 41 sampai 45, 43 itu berarti 41 ditambah 2 ya, 43. Berarti ini titik tengahnya 46 tambah 2, 48, 51 tambah 2, 53, 56 tambah 2, 58, 61 tambah 2, 63, 66 ditambah 2, 68, 71 ditambah 2, nanti 73. Nah, setelah kita menentukan titik tengah, jadi kita mengalihkan dengan frekuensinya. 43 dikali 4 sama dengan 172, 48 dikali 3 sama dengan 144, dan seterusnya. Nah, ini sudah diketahui XI kali FI. Karena yang diminta ini sigma, berarti jumlahkan semua XI kali FI nya mendapatkan 2970. Untuk mencari rata-ratanya berarti dibagi dengan jumlahnya frekuensi. Nah, jumlahnya frekuensinya kan 50 nih. Jadi 2970 per 50 rata-ratanya adalah 59,4. Kemudian cara yang kedua adalah dengan rata-rata sementara. Jadi untuk mencari rata-rata dengan rataan sementara itu XS plus jumlah dari FI kali DI per FI. Apa itu XS dan apa itu DI? Kita langsung lihat aja di tabel. Nah, XS itu adalah rataan sementara. Nah, untuk menentukan rata-rata sementaranya itu yang mana sih? Kita ambil kelas yang berada di tengah ya.
Ini sudah saya tuliskan langsung titik tengahnya, jadi intervalnya tadi sudah tidak saya tuliskan ya, titik tengah dan frekuensinya ini data aslinya. Nah, bagaimana tengah-tengah kelas? Tengah-tengah kelas itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti tengah-tengahnya yang 58. Jadi kita ambil rata-rata sementaranya, titik tengahnya yang 58. Oke. Nah, kemudian sekarang kita mencari D. D itu adalah XI min XS. XI-nya itu titik tengah, XS-nya itu rataan sementara. Ya, jadi XI-nya kan 58 dikurangi 58 jadi 0. Kemudian 58 ini 53, XI-nya dikurangi 58 hasilnya min 5. 48 dikurangi 58 min 10, 43 dikurangi 58 min 15. Ini juga sama, 63 kurangi 58 itu 5, 68 kurangi 58 10, 73 dikurangi 58 itu 15 ya. Oke, kita sudah menemukan D-nya. Kemudian di sini ada FI kali DI, berarti FI dikali DI-nya ini. Tinggal dikali aja ya, FI-nya 4 dikali min 15 itu min 60, 3 dikali min 30 itu min 30, 6 kali min 5 itu min 30 dan seterusnya. Nah, setelah ini kita langsung masukkan ke rumus. Jumlah FI kali DI-nya itu 70, jumlah frekuensinya itu 50. Jadi kita masukkan saja. XS-nya tadi kita pilih tadi 58. Ditambah jumlahnya FI kali DI-nya tadi 70 dibagi dengan jumlahnya frekuensi 50. Jadi hasilnya 59,4. Nah, ini untuk kelas yang ganjil. Kalau nanti kelasnya genap, saya sarankan pakai yang titik tengah saja ya, biar tidak ribet. Oke. Yuk next. Selanjutnya menentukan mean dengan cara pengkodean. Nah, cara pengkodean ini masih menggunakan rata-rata sementara. Jadi rumusnya adalah XS atau rata-rata sementara plus C itu adalah lebar kelas dikali dengan jumlah dari FI kali CI. Jadi CI-nya itu bukan lebar kelas yang CI ya. CI itu kodenya. Per jumlah dari FI. Oke. Nah, cara ini sebenarnya lebih simple gitu ya. Namun biasanya kita itu lupa-lupa gitu kalau pakai cara ini. Tapi sebenarnya lebih simple karena yang dihitung itu angkanya kecil-kecil. Jadi seperti ini. Ini data aslinya, titik tengah sama frekuensi ini ya. Kemudian kita mencari CI-nya. CI-nya itu ditentukan dulu rata-rata sementara. Rata-rata sementara di tengah-tengahnya tadi ini berapa? 58 misalnya ya. Jadi CI-nya kita kodekan si CI untuk kelas 58 itu 0. Kemudian kelas di atasnya negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau ada kelas lagi di sini berarti negatif 4. Jadi urut gitu ya. Ke atas itu negatif, ke bawah itu positif. Jadi ini adalah kode. Ini dari mana sih? Ya ini kodenya gitu ya. Kemudian FI dikali CI. Karena di sini ada FI kali CI, kita cari FI-nya itu 4 kali negatif 3, ada negatif 12. 3 kali negatif 2 jadi negatif 6. Nah, ini dikali semua, kemudian kita jumlahnya ini berarti 14. FI kali CI nya 14, kemudian jumlahnya frekuensi 50. Kita langsung masukkan, berarti XS nya 58 ditambah lebar kelasnya. Lebar kelas itu didapat dari interval tadi ya, atau dari pengurangan titik tengah. Ini bisa 48 dikurangi 43 hasilnya 5. Itu bisa jadi lebar kelas ya, 5. Tapi 5 dikali jumlahnya ini 14 dibagi 50. Oke, hasilnya sama ya, 59,4. Nah, jadi kalian bisa menentukan cara yang paling tepat untuk mencari mean atau rata-rata
Ada tiga cara tadi itu, silahkan pilih, nanti hasilnya pasti juga sama. Oke, next. Selanjutnya kita akan menentukan modus. Jadi modus itu apa sih? Jadi modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, di sini ambil nilai yang frekuensinya paling besar. Jadi kalau sering muncul, otomatis frekuensinya paling besar dong. Nah, rumus modus itu adalah kayak gini. MO sama dengan TBMO plus DI per D1 plus D2 dikali dengan C. TBMO itu adalah tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 plus D2. Ini langsung tabel aja, dikali C tetap lebar kelas, jadi seperti ini. Nah, ini datanya adalah interval sama frekuensi. Jadi intervalnya 41 sampai 45, frekuensinya 4 seperti yang tadi. Kita tentukan dulu modusnya di sini, kelas modus. Kelas modus itu adalah kelas yang frekuensinya paling besar. Di sini ada 15 ya. Jadi kita pakai kelas yang ini. Nah, kemudian TBMO adalah tepi kelas modus, tepi bawah kelas modus itu adalah, nah ini namanya batas bawah kan. Batas bawahnya 56 dikurangi 0,5. Jadi tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. 56 dikurangi 0,5 hasilnya 55,5. Nah, kemudian ini sudah 55,5. Kemudian D1-nya itu adalah kelas frekuensi kelasnya dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 15 dikurangi 6 itu sama dengan 9, jadi D1. Kemudian D2-nya dikurangi dengan kelas sesudahnya, berarti 15 dikurangi 11 sama dengan 4. Kemudian untuk C-nya, lebar kelasnya 41 sampai 44, kita hitung saja 41, 42, 43, 44, 45. 41 sampai 45 ya. 41, 42, 43, 44, 45, berarti ada 5. Kita masukkan tepi bawahnya tadi 55,5 yang ini, ditambah ini 9 D1-nya per 9 ditambah 4 dikali dengan lebar kelasnya tadi 5. Jadi modusnya 58,96. Oke, easy sekali kan? Next, yang terakhir adalah kuartil. Jadi kuartil itu apa sih? Kuartil itu adalah data dibagi menjadi 4 bagian. Jadi nanti ada 3 kuartil. Yang pertama kuartil bawah itu adalah Q1, kuartil tengah atau Q2 itu sama dengan median. Untuk Q3 itu adalah kuartil atas. Nah, ini rumusnya kuartil itu adalah kuartil TBI tepi bawah kelas kuartil ditambah dengan I per 4 kali N. N ini adalah jumlahnya frekuensi ya, ini jumlah frekuensi dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kelas dikali dengan C-nya tetap ya lebar kelas. Nah, untuk menentukan kuartil kita harus menentukan dulu si letaknya dulu. Oke. Jadi letaknya kita akan mencari Q1, Q2 dan Q3. Nah, letaknya itu adalah I per 4 dikali dengan N. N adalah jumlah dari frekuensi, jumlahnya ini adalah 100 ya. Jadi kalau Q1 letaknya I-nya diganti 1 per 4 dikali 100 sama dengan 25. Q2 letaknya berarti 2 per 4 dikali 100 50. Q3 sama dengan berarti 3 per 4 dikali dengan 100 sama dengan 75. Nah, setelah menentukan letak kita bisa masukkan ke dalam rumusnya. Untuk Q1 25, letaknya itu kan yang 25 nih. Jadi kita hitung dari sini, 6 ditambah 12 itu masih 18. Kemudian ditambah 22 itu berarti kan sudah lebih dari 25. Berarti letak Q1 ada di sini.
Nah, ada di sini, itu letak Q1. Kemudian letak Q2 kan 50. 50 ada di mana ya? 6 tambah 12 itu 18. 18 ditambah dengan 22. Berarti berapa? 40 ya. Di sini itu masih 40. Jadi 40 ditambah 30 kan 70. Jadi 50-nya ada di sini. Jadi di sini itu kelasnya letaknya Q2. Nah, untuk Q3 itu kan 75. Dari sini tadi kan masih 70, berarti 75-nya ada di sini. Ini letak Q3. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Untuk Q1-nya TBI, tepi bawah kelas kuartil. Jadi tepi bawahnya itu 50, ini kan batas bawah dikurangi 0,5. 50 dikurangi 0,5 adalah 49,5 ditambah letaknya tadi I/4N kan tadi letak 25 dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum. Berarti sebelumnya ini frekuensinya dijumlah 6 ditambah 12 sama dengan 18 dibagi dengan frekuensinya. Frekuensinya ini adalah 22. Kemudian dikali dengan lebar kelasnya 40 sampai 44, berarti 40, 41, 42, 43, 44, berarti 5. Kemudian tinggal dioperasikan, hasilnya adalah 51,09. Kemudian yang kedua sama, jadi letaknya ada di sini, tapi bawahnya 55 dikurangi 0,5 berarti 54,5 ditambah dengan letaknya tadi 50 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum, berarti 6 ditambah 12 ditambah 22 hasilnya 40 dibagi frekuensinya itu 30 dikali dengan 5 lebar kelasnya. Nanti Q2 adalah 56,2. Kemudian Q3 sama. Q3 kelasnya di sini 60 dikurangi 5 adalah 59. 60 dikurangi 0,5 adalah 59,5 ditambah ini tadi kelasnya 75 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum 6 tambah 12 tambah 22 tambah 30. Jadi 70 dibagi dengan frekuensi kelasnya 15 dikali dengan lebar kelasnya 5. Jadi hasilnya 61,2. Nah, begitu mencari kuartil. Oke, sampai sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang kurang paham silahkan komentar ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.